anzalna fi lailatul qadar. Lailat Wama dulu. Itu tuh nyambung. Inna anzalnahu fi. Terus lanjutin lailatul qadar. Tapi sama aca. Sama. Kan sama Lailatul Qadarnya sama ayat 3. Kan ayat 3 mah lailatul qadar ya kok ya. Satu menit lagi. Lailah salah siap-siap. Ih, kambing. 55 Diam sih. 52 51 50 49 8 7 6 45 4 43 42 41 40 39 38 37 38 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 14 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mulai. Hei, pas. Kamera. Ayo atuh, siap-siap ya. Action. 10 9 Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada hari ini kita kembali lagi berkumpul di mana? Di Min Kids, Majelis Imam Nawawi for Kids, dalam program Al-Quds, Al-Quran for Kids. Alhamdulillah, pada kali ini kita semuanya sudah masuk serial yang ke-11 ya, anak muslim belajar dan memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim. Pada hari ini insya Allah akan memperbaiki atau tahsin surat Al-Qadar ya. Kemudian salawat beserta salam semua dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikutinya hingga yaumil qiyamah. Taufik dan hidayahnya semua dilimpahkan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Dalam program Al-Quds ini, seperti yang telah adik-adik ketahui bersama ya, bahwasanya masih dengan Kak Fanji ya kalau dalam program Al-Quds. Dan Kak Fanji di sini bukan sendirian saja atau tidak sendirian saja ya, tetapi ditemani sama teman-teman yang ada di studio ini. Nah, di sini kita lihat ada kakak-kakak juga di sini yang mengikuti akan memperbaiki bacaannya. Pecinya Kak Abdurrahman. Nah, ini ada Kak Abdurrahman. Kak Abdurrahman ini dia sekolah di INIS Imam Nawawi School Ciomas kelas 4B. Nah, kalau yang di tengah nih, nah ini dia yang tuh kan wajahnya ganteng banget kan. Nah, itu dia namanya Kak Sulaiman. Kak Sulaiman ini dia sama di Imam Nawawi Ciomas juga, dan dia sekarang belajar di kelas 5 juga. Kelas 5B. Nah, kalau yang sebelah sini, sebelah kanan Kak Fanji nih, ini ada namanya Kak Rafsha. Nah, Masya Allah ya. Nah, Kak Rafsha juga sama di INIS Ciomas dan di kelas 5B. Tapi alhamdulillah adik-adik semuanya, seperti yang sudah kita ketahui bersama, ya insya Allah pada hari ini kita akan belajar kembali memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim, ya surat Al-Qadar. Nah, kemudian ada pertanyaan, ya. Kenapa sih kita belajar Al-Quran? Nah, maka jawabannya apa? Karena Al-Quran memiliki beberapa keutamaan. jadi dalam Al-Quran itu dia memiliki beberapa keutamaan, banyak keutamaannya. Nanti insya Allah ada beberapa Kak Fanji akan menyampaikannya supaya kita semangat lagi dalam belajar Al-Quran. Jadi kan kadang-kadang ada adik-adik yang nanya, ngapain sih kita belajar Al-Quran? Nah, iya ya, ngapain ya? Nah, jawabannya karena memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya nanti Kak Fanji akan sebutkan ya adik-adik semuanya. Nah, yang pertama nih supaya kita terus semangat. Nah, Kak Fanji bawakan satu sebenarnya di antara keutamaan Al-Quran adalah
membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak merugi. Hah? Perdagangan? Perdagangan apa? Nah, yang tidak merugi. Yang maksudnya nih, yang dimaksud dengan perdagangan yang tidak merugi di sini nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fatir surat Fatir ayat ke-29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi. Perniagaan yang tidak merugi itu apa? Di antaranya, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu ya dapat pahala yang banyak. Dan mungkin ini adalah hadis yang dimana adik-adik juga semua sudah hafal ya. Jadi satu huruf mendapatkan satu kebaikan dan dilipat menjadi 10 kebaikan. Nah hadisnya sudah hafal insyaallah ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamun harfun wal mimun harfun. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran kitab Allah, satu huruf nih baginya satu kebaikan, ya. Dengan bacaan tersebut satu kebaikan dilipat menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf kata Rasul, tapi apa? Alif satu huruf, lam satu dan mim satu huruf. Jadi ini adalah hadis yang memotivasi adik-adik semua, kita semua nih membaca Al-Quran supaya lebih semangat lagi mendapatkan apa? Pahala yang dilipatkan. Kalau alif lam mim ada aja mendapatkan 30 kebaikan. Lalu bagaimana kalau misalnya adik-adik ya kita semua membaca Al-Quran misalnya satu halaman, bahkan mungkin ada yang baca satu lembar sehari, bahkan ada yang satu juz. Nah maka dikalikan saja tuh huruf-huruf yang sudah adik-adik baca, yang sudah kita baca 10 kebaikan. Nah maka banyak pahalanya. Ini yang dimaksud dengan perniagaan yang tidak merugi. Kemudian yang dimaksud dengan perniagaan atau perdagangan yang tidak merugi, setiap kali bertambah kuantitas bacaan, maksud jumlah bacaan, bertambah pula ganjaran pahala dari Allah. Dalam sebuah hadis ya yang ini sangat sebenarnya memotivasi kita, an Tamimi ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutun lailatin. Ya, dari Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad ya. Nah, adik-adik ada yang membaca Al-Quran 100 setiap malam. Nah, maka kalau ada dia ya seperti yang disabdakan Rasulullah akan dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Bayangkan salat sepanjang malam ya. Jangankan salat sepanjang malam adik-adik. Ya, kita pas lagi bobo kemudian dengar azan, as-salatu khairum minan naum. Kitanya masih apa? Masih naum, masih bobo padahal sudah
azan ya, bahwasanya sholat adalah lebih baik daripada sholat lebih baik, kebalik ya, sholat itu lebih baik daripada tidur, ya betul. Nah maka di sini ya kita jangankan untuk sholat sepanjang malam, sholat subuh saja kadang susah, ya enggak Kak Sulaiman? Sholat subuh aja susah, malas dibangun, harus dicipratin dulu pakai air matanya. Kalau enggak bangun juga langsung satu gayung, nah biar bangun. Nah sholat subuh aja susah, apalagi sholat untuk sepanjang malam. Maka baca, ini kesempatan kita bagi kaum muslimin ya, yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih berat ya coba sempatkan, masih berat bangun malam maksudnya untuk sholat, maka sempatkanlah dulu membaca Al-Quran 100 ayat. Baik. Nah itu yang dimaksud dengan perniagaan yang tidak merugi. Kemudian apa lagi sih? Nah kebaikan akan menghapus kesalahan. Di dalam Quran surah Hud ayat ke-114, nah adik-adiknya harus tahu juga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Nah, sungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa. Dosa itu perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, kita tahu ya, hidup di dunia ini kita ini pasti banyak dosanya, tidak selamat dari dosa. Apalagi kita ya, adik-adik semuanya, kita nggak sadar tiba-tiba apa? Marah-marah ke bundanya, ke ayahnya, ke umi, ke abinya, dengan tidak sengaja berlaku misalnya kasar, ya kan, atau membuat kesal umi dan abi. Nah itu hati-hati ya, khawatirnya jadi dosa. Nah oleh karena itu gimana cara menghapuskannya? Yaitu dengan melakukan kebaikan, dan membaca Al-Quranul Karim adalah kebaikan yang mudah kita amalkan. Gak perlu harus ada uang, gak perlu apalagi khusus waktunya, tidak ya. Yang penting kita semangat. Aduh masih males, Kak Fanji gimana? Paksakan ya, supaya kita mendapatkan apa yang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala janjikan. Alhamdulillah itu ya, supaya kita terus semangat dalam membaca Al-Quranul Karim. Seperti pada hari ini nih, kita semangat untuk apa? Memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim. Ya Kak Abdurrahman ya, Masya Allah. Kemudian Kak Fanji juga di sini mau mengingatkan kepada adik-adik semua, ketika hendak membaca Al-Quranul Karim tetap dijaga adabnya. Yang pertama, niatkan ikhlas karena Allah ya Kak Sulaiman. Jadi niat ikhlas karena Allah ketika membaca Al-Quran. Alhamdulillah misalnya ada adik-adik semuanya yang diberikan karunia suaranya yang bagus, Masya Allah. Kemudian membaca Al-Quranul Karim, akan tetapi bacaannya ingin didengar oleh orang ya. Akan tetapi misalnya bacaannya ingin supaya orang-orang tahu bahwasanya dia pintar baca Al-Quran. Nah ini masih kurang tepat ya. Harusnya ketika membaca Al-Quranul Karim, ikhlaskan yang pertama niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena membaca Al-Quran adalah ibadah, maka harus diiringi dengan niat yang ikhlas. Yang kedua, dalam keadaan mulut yang bersih. Ya, ingat ini adabnya juga, diantaranya mulutnya bersih ya. Harus bisa dengan gosok gigi dulu adik-adik ya, yang di rumah, ataupun misalnya kalau ada siwak menggunakan siwak. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan suci, hadas terutama ya, dan juga najis. Hadas kecil itu kalau misalnya apa? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Iya, betul sekali. Misalnya buang air atau buang angin ya, sama. Buang air, buang angin ya, airnya sama anginnya dibuang-buang ya. Nah, maka ketika sudah membuang air atau membuang angin ya, atau BAB misalnya kamar mandi ataupun sudah keluar angin di belakang kita tuh, nah maka harus berwudu terlebih dahulu. Itu dalam adabnya. Selanjutnya duduk di tempat yang bersih. Oleh karena itu tempat yang paling baik ya menurut para ulama juga itu di masjid ya, karena
Kalau masjid itu ya sudah keumumannya adalah tempat yang bersih. Kemudian menghadap kiblat. Nah, dalam adabnya itu kita menghadap kiblat ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang berikutnya adalah memulai bacaan dengan ta'awudz. Ya, diawali dengan ta'awudz atau isti'adzah. Tapi ini adalah sebagian ya dari adab membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian berikutnya, nah kita masuk ke apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa? Surat Al-Qadar. Apa arti Al-Qadar? Alam kodar. Kemuliaan. Baik. Surat yang keberapa, Kak? Ke 97. 97. Makiyah apa Madaniyah? Makiyah apa Madaniyah? Iya. Makiyah. Apa itu Makiyah? Masih ingat Makiyah itu apa? Dibuat di Makkah. Dibuat di Makkah. Ya, bukan dibuat ya. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan. Ingat, Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan dibuat. Jadi diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau disebut dengan Makiyah yang paling tepatnya ya, yaitu diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ini yang disebut dengan Makiyah. Adapun Madaniyah, maka surat atau ayat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kemudian jumlah ayatnya ada berapa? 5. Ada 5 ayat. Ya, insya Allah kita akan sama-sama untuk memperbaikinya ya. Baik. Oleh karena itu siap-siap semuanya, adik-adik semua yang di rumah. Ya, disiapkan Al-Qur'annya, berwudu dulu bagi yang belum wudu ya. Kemudian juga siapkan Al-Qur'an, duduk dengan rapi. Baik. Nah, ini surat Al-Qadar. Istami'u waruddidu, kemudian dengarkan dulu dengan seksama baru nanti diikuti ya. Dan Kak Fanji mengingatkan kembali kita harus terbiasa yang namanya menyempurnakan mengucapkan ataupun harokatnya. Ketika fathah maka diapakan? Dibuka. Dibukanya seperti kesini ya. Ma, jangan ke atas, jangan ma. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan kalau ke atas itu khawatirnya huruf-huruf yang dia di mana tidak harus naik atau diangkat terangkat jadi tebal akhirnya. Harusnya ma, ta. Jadi kalau dia ke atas to, ta. Baik. Nah, kita mulai. Tarik dulu nafasnya supaya nanti bisa untuk bacanya dengan enak ya. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masyaallah. Nah, bagus ya mengalir suaranya. Baik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sekali lagi ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, Kak Fanji sambil bahas ya. Jadi yang pertama inna, yang pertama ada nun tasydid. Masih ingat nun tasydid hukumnya apa? Adik-adik kelas 5 udah tahu nih harusnya. Nun, kalau nun dan mim bertasydid jadi apa hukumnya? Gunnah. Masya Allah. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Kan udah belajar ya. Jadi katanya kalau ada gunnah itu nun dan mim bertasydid itu disebutnya gunnah. Nah, ini jangan lupa. Jadi ditahan dulu. Inna
inna gitu ya. Jadi jangan bablas, jangan ina. Itu masih belum terus. Kemudian ada anzalna. Apa ini? Ikhfa haqiqi ya, jangan lupa. Jadi ini nun sukun kalau ketemu dengan zai maka disamarkan ya. Jadi dibacanya bukan an lagi, bukan anzalna, tapi disamarkan langsung ke zai. Anzai ya, huruf zai. Huruf zai di mana keluarnya? Masih ingat? Ujung lidahnya menyentuh ke gigi seri yang bawah. Temannya sin dan sod ya. Nah, iya. Kemudian fi lailatin anzalnahu duna. Nah sama ya, kalau na itu dia mad tabi'i ya, satu alif. Tapi kemudian fi juga sama mad tabi'i. Kemudian lailatil qadar. Lailatil qadar. Di sini ada alif lam yang dibacanya harus jelas. Betul, masya Allah, al-qamariyah. Jadi dibacanya jelas al-qadar. Baik. Kita masuk ke kedua ya. Tadi inna panjangnya dulu lupa tuh. Panjangnya inna. Nah ini mad apa? Masya Allah. Betul, mad jaiz munfasil. Jadi kalau misalnya ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam kalimat yang lain mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa? 4 sampai 5. Inna anzalnahu. Baik. Kita masuk ke ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sekali lagi ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik, di sini Kak Fanji nyebutkan yang belum ayat tadi ya. Ada adro, lupa tadi adro. Apa itu? Mantul. Ada. Qalqala. Memantulkan suara. Mantul. Apa mantul? Bukan mantap, betul ya. Ada. Nah itu dia ada. Nah jadi yang mantul qalqala sugro di sini karena dia di tengah ya, di tengah kata. Baik. Kemudian ayat yang ketiga. Nah, sebentar dulu nih, Kak Fanji mau geser ini dulu. Baik. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ayo. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, di sini lailatul, biasakan ketika membacakan alif lam yang qamariyah jelas ya. Lailatul qadri khairum. Nah, nanti jadi dan jangan mantul karena ada sebagian ya masih dari kita masih memantulkan ketika lam sukun atau alif lam ya. Jadi lailatul. Nah, latul. Nah, itu jangan. Lailatul qadr. Nah, jangan jangan latul. Nah, tidak. Karena lam sukun bukan huruf qalqalah ya. Bukan termasuk baju di toko, enggak ada lamnya. Atau bukan qutbu jadin. Nah, kemudian khairum khair. Nah, ada yang tahu iya-nya di sini jadi huruf apa itu khair? Kalau disukunkan jadi khair. Nah, jadi apa? Ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Ada yang tahu tidak? Bukan, namanya itu adalah lin. Ya, jadi ya-nya sukun di situ sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Kemudian khairum min. Ada tanwin bertemu dengan mim, apa jadinya? Masya Allah. Nah, idgham bi gunnah. Selanjutnya min alfi. Idhar halki, nun sukun ketemu hamzah ya. Alfi syahrin. Nah, dan ketika membaca haknya dia disukunkan, maka dialirkanlah di sana suara dan juga udaranya ya. Jangan mantul, jangan syah. Nah, tapi syahrin gitu ya. Jadi syahr.
syahr. Kemudian ra, ha-nya disukunkan diikuti dengan huruf ra, syahr, syahr, gitu ya. Baik. Ayat berikutnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Coba. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nah, sekali lagi ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah. Kalau malaikah ada yang tahu? Malaikah. Mad wajib mutasir. Masya Allah, betul, mad wajib muttasil. Jadi ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, jadi panjang set. Panjangnya berapa? 4 sampai 5 ya. Sama 4 sampai 5 harokat. Baik. Kemudian warruhu itu mad tabi'i ya, warruh. Nah, di sini ada alif lam ketemu ra. Lam syamsiyah ya, warruhu fiha mad tabi'i ya, fiha biizni rabbihim min. Ada yang tahu kalau disambung rabbihim min? Nah, masyaallah, idgham mim. Betul. Min kulli jadinya apa? Nun sukun ketemu kaf, nam ikhfa. Tapi bisa disebut abad, ada ya, karena ada penjelasan. Kak Sulaiman, Kak Abdurrahman tadi menyebut abad ya, ikhfa abad ya. Tapi karena ada sebagian dalam kitab ada yang menyebutkan ikhfanya aqrab, ausat, abad. Jadi jauh. Maksudnya itu jauh dari hurufnya, karena huruf kaf itu ada sebelah belakang pangkal lidah kita ya, di pangkal lidah, jadi lidah yang paling belakang dalam sana. Nah, makanya abad jauh. Nah, masya Allah. Kemudian kita lihat ke surat ke ayat berikutnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Nah, salamun hiya. Apa jadinya mun? Izhar. Nah, salam itu mad tabi'i ya. Kemudian hiya hatta. Ini sering sekali ketukar ya adik-adik semuanya. Kadang-kadang hiya pas hatanya hatta. Atau ha semua hiya hatta. Nah, ini juga belum tepat. Atau ha semua. Salamun hiya hatta. Nah, ini juga masih salah. Tapi harus yang pertama hiya pakai ha, salamun hiya baru hatta, hiya ha ya, karena huruf ha yang pertama di tenggorokan yang bawah, ha di tenggorokan yang tengahnya. Baik. Kemudian to sukun itu jadi apa sih dia jadinya, sifatnya apa? Qala ya, matala'i. Kemudian fajr. Sama fajr apa juga? Qalqalah juga. Fajr. Nah, baik, alhamdulillah. Nah, itu yang bisa disampaikan untuk bacaan kali ini ya. Nah, sekarang kita baca dulu bareng-bareng. Tadi sudah tahu tentang sebagian hukum-hukumnya. Nah, kita ulangi lagi ya. Siap, nanti Kak Fani pengen minta satu-satu yang di sini baca ya. Kak Abdurrahman, Kak Sulaiman, dan juga Kak Rafsa. Karena ini insya Allah sedikit yang bisa dibaca. Nah, diulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, nah, barakallahu fiik. Nah, sekarang dan adik-adiknya yang di sini atau kakak-kakak yang di sini, yang pertama Kak Abdurrahman dulu ya. Nah, nanti Kak Fanji pengen dengar bacaan Kak Abdurrahman. Nanti insya Allah diperbaiki ya. Coba Kak Abdurrahman silahkan baca. Dibuka Al-Qur'annya. Dibuka ya, dilihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, coba dengarkan dulu nih isti'adzahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini po-nya ya, nanti coba ditebalkan lagi, diangkat syaitu. Nah, coba bisa enggak, Kak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, nanti Kak Abdurrahman lebih perhatikan lagi nih, ujung lidah kita nanti nempel ke pangkal gigi seri yang atasnya. Nah, apa nanti insya Allah pas kelas 5 belajar ya. Nanti Kak Sulaiman yang sudah tahu tapi nggak tahu ada praktiknya. Jadi baru nanti pangkal lidahnya diangkat supaya tebal. Syaitu, dan tidak monyong ya ketika fathah, kecuali lagi dhammah baru manyun, baru monyong. Tapi kalau ini nah, asyaitu gitu ya. Karena dia ada nanti sifatnya sifat dia isti'la juga, itbaq juga. Baik. Enggak apa-apa, langsung ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mim sinnya Kak Fanji baru masih dengar bismil. Nah, jadi sin tidak mantul. Yang pertama harus bis. Dulu Kak Fanji harus bersih katanya itunya, desisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Kak Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lanjut enggak apa? Lanjut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, nah Masya Allah, barakallahu fiik ya. Yang lain cukup bagus, cuman tadi huruf-huruf tebal memang agak susah ya. Jadi huruf-huruf ro juga sama, rabbihim, ruhu. Memang ini dia harus kita teliti. Yang pertama yang udah tahu juga ya, yang keduanya memang agak berat huruf-huruf yang tebal. Matla'il. Nah, baik. Barakallahu fiik Abdurrahman. Ya, terus semangat dalam membaca Al-Qur'annya ya.
Nah, selanjutnya Kak Abdurrahman, Kak Sulaiman. Coba Kak Sulaiman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Coba diulangi lagi ketika A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Poknya di ini nih ujung lidahnya ya. Dirasain syaitu, bukan ini kembung di sini po. Apalagi ada yang pakai bibir ya, po. Jangan syaipo. Karena supaya terdengar tebal jadi syaipo. Po tapi po bukan po ya. Bukan po. Coba diulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga terkadang ketika H dalam lafzul jalalahnya terkadang kita nggak jelas. Jadi bismillahir. Hi-nya itu nggak jelas. Jadi harus jelasin bismillahi. Jadi bismillahirrah. Jangan bismillahirrahir. Jadi bismillahir terdengarnya nantinya. Coba Kak Abdurrahman sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kak Sulaiman ya, Kak Fanji salah ya, Kak Abdurrahman. Taib inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, Masya Allah. Taib, barakallahu fika Sulaiman. Nah, ini juga harus perhatian juga kenapa sih harus disempurnakan itu harokatnya, karena membantu supaya makhrajnya itu jelas dan sifatnya jelas. Kalau misalnya kurang membuka au-nya, au-i, nanti dia makhraj dan sifatnya jadi kurang dapat. Jadi dibuka tanazzalu dibuka tanazzalul malaikatu warruhu fiha jadi gitu. Itu supaya nanti lebih jelas lagi makhraj dan sifatnya. Tapi barakallahu fika Sulaiman. Selanjutnya ke Kak Rafsha. Masya Allah. Taib, tafadhol Kak Rafsha, dicoba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin ya, menyebar suaranya. Di bibirnya nggak usah ikut sebenarnya sih. Jadi nggak usah gini juga. Tapi begini juga udah nyebar dia. A'udzu billahi tuh udah nyebar. Minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, lanjut dulu ya Kak Rafsa, boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sering nih adik-adik juga rahmannya dapat pas rahman. Pas rahim habis dia. Jadi rahim gitu. Jadi rahim jadinya, bukan rahim. Coba lagi Kak Rafsa. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Gak apa-apa. Coba lanjut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta
hatta matla'il fajr. Baik. Naam. Nah, tamtu. Baik, cuma nanti ada sebagian yang masih makhrajnya. Lailatul Qadri. Nah, lam sukun Lailatul. Ingat lam ya. Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, Laila. Nah, huruf lam itu kan dia tepi ujung lidahnya ya nempel ke gusi kita yang di atas nih depan. Nah, yang gigi atas ataupun gusi ya. Jadi Lailatul Qadri khairum kha. Nah, ini juga Afan juga kadang-kadang kha ini dia dahaknya. Dia mah yang nah itu sebagian ulama mengatakan jangan terlalu banyak. Jadi kha khairu. Jadi kalau nah itu katanya kebanyakan. Jadi sedikit lidahnya kha. Jadi khairum gitu ya. Baik, barakallahu fik. Nah, intinya ya mudah-mudahan kita terus semangat dalam belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim ya, karena kalau kita ingin bisa memperbaiki bacaannya lebih bagus lagi, lebih sempurna lagi bacaannya, tidak ada lain melainkan hanya untuk terus baca Al-Qur'an. Kalaupun misalnya nih kita udah tahu teorinya sih benar, huruf kha itu di atas bagian tenggorokan bagian atas adalah halq. Tapi ketika diucapkan ataupun dipraktikkan terkadang ya kita belum tepat. Apalagi nanti ada sifat-sifatnya ya, jadi terus dipraktikkan. Barakallahu fika Rafsa, mudah-mudahan terus semangat kita yang membacanya. Nah, jadi disebutkan pembedaan antara orang yang nanti mahir membaca dan tidak membaca, kata Imam Al-Jazari, yaitu illa riyadhah timri'in bifaqihi, kecuali dengan terus mempraktikkan riyadhah. Riyadhah itu kalau bahasa Indonesianya apa sih? Olahraga ya. Jadi di situ disebutkan pakai kata-kata riyadhah, maksudnya itu mempraktikkan terus, mengolahragakan lidah kita ya, nempel kemana sehingga tepat untuk pengucapannya. Nah, barakallahu fikum. Kafan juga sama ya, masih belajar seperti kalian juga. Nah, kemudian seperti yang Kak Fanji sampaikan ya yang lalu, jadi insya Allah setelah ini ya, ada sesi interaktif ya bagi adik-adik semuanya yang di rumah, yang mudah-mudahan adik-adik semuanya bisa menyimak tadi yang disampaikan, kemudian baik dari hukum-hukumnya tadi ya, ada mad, ada ikhwa dan lain sebagainya, kemudian juga bisa mengikuti atau mempraktikkan apa yang dibacakan seperti Kak Fanji tadi. Baik, barakallahu fikum. Sampai di sini Kak Fanji menyampaikannya untuk surat Al-Qadar ini. Nanti jangan lupa adik-adik semuanya masuk ya ke link Zoom ya untuk mengikuti sesi interaktif. Tapi itu yang bisa Kak Fanji sampaikan. Kita tutup dulu ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuk lagi di sesi interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat Ustaz. Boleh langsung pulang. Ustaz, langsung pulang gak capek. Gak mau lihat orang lagi lu. Orang Ustaz. Aku ketemu mati di tetek, kita langsung nyari-nyari. Ya Ustaz, boleh gak? Boleh gak? Boleh Itu gitu. nerima hadiah loh. Boleh langsung pulang. Ustaz capek lihat-liatin link wae. Cek kemarin. Lewat kan. Ya Ustaz. Tapi lihat orang aja sih. Kucingnya lama. Boleh kata Ustaz. Iya, ini mah udah jam 10. Siapa palingan sampai jam 11 baru selesai. Masya Allah. Kedengaran kan?
Belum ada yang masuk. Dosa kepean. Hah? Oh. Ini sudah ada Sofia ya? Karena nggak lihat tadi. Zakir lah. Baik. Kedua, tiga, empat. Dua, tiga ya? Gimana sih harus melihatnya? Ini. Itu udah 3. Kuat yang ini tadi yang bisa ke bawah itu kan. Itu yang mana sih? Lupa lagi. Ini ya? Bukan. Dan boleh pulang Ustaz. Ini ke sini. Kemana? Mau ke rumah. Oh, itu kalau Faisal tuh mau pulang gitu. Mau pulang Ustaz. Coba mana? Mana ya? Lupa nggak? Boleh aja. Oh, Vio, benar. Nah itu dia tuh. Gallery. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau Oh iya. Masih ikut. Udah beres. Udah beres. belum. Anak-anak. Oh, anak-anak boleh. Boleh deh satu orang. Diculik lagi. Suara. Kamu suara. Kayak gimana? Ada teksnya kok. Buat Suruh baca. bentar doang kan? Bentar suruh. Mana yang itunya mana? Ibrahim. Ini Ibrahim. Ya. Oh, Ibrahim. Oh, nggak ada yang namanya Ibrahim. Baru-baru. Saudaranya aja. Ada yang aja kali. Hilang lagi satu. Biasanya banyak ya? Ya lebih dari 5 lah ya. Ini anak pakai ini nggak? Eropan nggak usah? Oh iya, betul. Atau share screen-nya keluar? Ya emang dikeluarin sama Oh, Angga. share lagi. Yang ini ya suratnya. Iya. Mana maksudnya pengen keluar ini dari sininya. Pengen lihat anak-anaknya nggak bisa ya? Talking apa ya? Coba. Oh, Nah, iya, itu tadi. astagfirullah. Nah, ini yang ini aja. Ini. Nah. Ke atasin. Yang ini. Ke bawah. Nah, udah semuanya tuh. Sofia Khair apa? Oh, atau ini nih. Kalau ini bisa lihat semuanya. Yang ini. Nah, Iya, ini sama. nah itu. Sama sih. Sofia udah ini. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya pada kali ini, yaitu sesi interaktif ya, terutama adik-adik yang di rumah nanti bisa mengikuti mencoba untuk membaca Al-Qur'an terutama pada hari ini, yaitu surah Al-Qadar. Nah, tapi bagaimana kabarnya adik-adik yang di rumah semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Naam, ana bi khairin, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya, dari tadi ini Kak Fanya juga udah lihat ada Kak Sofia Khairun Nas. Masya Allah. Tapi Kak Sofia Khairun Nas siap untuk membaca? Siap ya. Tapi sebelum membaca, Kak Fanji mau tanya-tanya dulu nih. Kak Sofia dari mana asalnya? Dari mana? Masya Allah. Makassar. Nah. Iya Mi. Tapi sekolahnya di mana Kak? Imam Nawawi, HSIN kelas berapa Kak? kelas 3D. Kelas 3D. Taib, disiapkan Al-Qur'annya ya. Kemudian baru dibaca. Karena ini membaca ya, bukan menghafal. Khawatirnya kalau dengan hafalan nanti lupa, ada huruf yang nggak kebaca. Jadi baca aja. Ya, silakan Kak Sofia dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu ilayhi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wah, Masya Allah. Bacanya bagus ya Kak Sofia. Alhamdulillah sudah bacaan dengan baik ya. Mudah-mudahan terus semangat ya Kak Sofia dalam membacanya. Kemudian Afan nih ya, Kak Fanji kayaknya agak satunya nih mati sebelah nih. Kenapa ya? Mungkin pengaturan sini. Taib, alhamdulillah tadi Kak Khairun Nisa sudah bagus bacaannya. Tinggal terus dilatih saja ya. Ya masih huruf-huruf yang tebal ya udah biasa sih sebenarnya. Kalau untuk huruf-huruf yang tebal memang harus terus dilatih ya, sehingga nanti bacanya sempurna. Taib Kak Khairun Nisa, Kak Sofia Khairun Nas ada mau kirim-kirim salam? Untuk Umi, Om Abi, untuk nenek dan kakek dan teman-teman di sekolah. Masya Allah, untuk Umi, untuk Abi, untuk nenek dan teman-teman di sekolah. Taib, alhamdulillah semuanya dapat salam dari Kak Sofia. Nam jazakillah khairan Kak Sofia ya. Nah berikutnya ya Kak Sofia, alhamdulillah sudah membacakan. Berikutnya itu ada yang udah angkat tangan nih Kak Rumaisya. Taib, Kak Rumaisya, coba boleh diangkat tangannya. Boleh diangkat tangannya, boleh dibuka. Taib Kak Rumaisya, siap untuk membaca Al-Quran? Siap. Siap. Kak Rumaisya dari mana Kak? Dari Cibinong. Dari Cibinong. Sekolahnya di? Inis Cibinong. Inis Cibinong. Kelas berapa Kak? 3C. Kelas 3C. Alhamdulillah. Sudah siap untuk membaca Al-Qurannya? Insya Allah. Insya Allah.
Coba silahkan dibacakan Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Recording in progress. Baik, nah, alhamdulillah. Nah, di sini untuk Kak Rumaisya yang pertama huruf hamzah ya harus jelas ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Coba diulangi innanya. Inna Nah, jadi Kak Rumaisya sebentar dulu. Kak Rumaisya ketika membaca angzalnya ketika inna jadi jangan inna jadi ang jadi inang jadi jangan diseret tapi inna angzalna gitu ya. Coba sekali lagi Kak Rumaisya dijelasin. anzalnahu fi lailatul qadar. Taib. Kemudian mengucapkan huruf qalqalah jangan seperti banget ya. Jadi jangan lailatul qadar. Nah, tapi lailatul qadar. Qadar. Nah, jadi lepas qad, lepasin qad. Qad baru ra. Qadar. Nah, barakallahu fik ya Kak Rumaisah. Tetap semangat dalam baca Al-Qur'annya ya. Kemudian mau kirim-kirim salam Kak. Buat ustazah Buat ustazah yang ngajar di INIS mana-mana. Masya Allah. Ya buat ustazah yang Ustaz juga yang ngajar di mana? di mana aja. Yang ini Masya Allah yang ngajar di mana aja yang ini sih ya. Barakallahu fiki jazakallah khair. Ada lagi Kak Rumaisah? sama teman-teman yang di kelas 3C. Nah, teman-teman yang di kelas 3C Yunis Cibinong ya, ada salam dari Kak Rumaisah. Jazakallah khair ya. Sudah, barakallahu fiki. Kita alihkan ke apa yang selanjutnya nih. Ada Kak siapa ini namanya? Nih. Sandu apa ini? Serindu Sanjani. Kak Sri ya dipanggilnya ya. Assalamualaikum Kak. Kak Serindu. Iya. Iya, dipanggilnya Kak Sri bukan? Enggak, aku dipanggilnya Rindu. Oh, Rindu. Dipanggil Kak Sri. Kak Rindu. Wah, rindu banget nih ke Kak Rindu. Kak Rindu dari mana Kak? Aku di Jaravalai. Di mana tuh? Dramaga. Oh, Dermaga, Masya Allah. Kak Rindu sekolah di mana? Homeschooling. Homeschooling, HSIN ya. Sekarang kelas berapa? Belum mulai. Oh, belum mulai. Barakallahu fiik. Sudah siap untuk baca Al-Qur'annya? Siap. Disiapin Al-Qur'annya udah belum?
Udah. Udah. Tayyib, nanti buka surat Al-Qadar ya. Coba dimulai Kak. Ta'awudz dulu dong. A'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudz dulu Kak rindonya. A'udzu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi apa sih? Inna Al-Qadar, inna anzalnahu. a'tahu fi Lailatul Qadari Wa ma khairum adra. min alfisah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, nanti di sini Kak Rindu harus perhatikan ya bacaan-bacaannya supaya lebih sempurna. Alhamdulillah ya sudah membaca Al-Qur'anul Karim. Namun membaca Al-Qur'anul Karim lebih enak lagi, lebih menjadikan kita itu lebih semangat kalau bacaannya itu baik ya. Jadi sempurna bacaannya, kemudian makhrajnya bagus ya. Jadi supaya menjadi penyemangat, bahkan menjadi penyejuk ya bagi hati kita. Jadi nanti Kak Rindu dia perhatikan lagi bacaan-bacaannya terutama huruf-hurufnya. Jadi ketika membacanya pun inna, mulai dari isti'adzah tadi ya, a'udzu billahi minasyaiton, karena huruf-huruf hijaiyah itu dia huruf-huruf yang memang harus tepat dalam pengucapannya. Oke, ya. Ya Kak Rindu ya. Nah, Ya. kemudian kayak tadi misalnya Kak Rindu ketika mengucapkan hatta mato. Nah, itu huruf to. Tadi terdengarnya masih huruf ta ya. Nanti perhatikan ya, to dan ta dia sama makhrajnya, bahkan mirip. Kalau di tulisan Indonesia itu biasanya ada haknya menunjukkan to. Jadi biasa te gitu kan. Kemudian itu untuk taknya ta. Nah, kalau to biasanya ditulis dengan hak. Maksudnya itu lebih tebal lagi nanti jadi to. Nah, taib. Nah, Kak Rindu ada kirim-kirim salam? Enggak ada. Baru untuk mamahnya, uminya enggak, untuk abinya enggak, untuk temannya. Barakallahu fiik ya Kak Rindu, alhamdulillah sudah mengikuti perbaikan bacaan Al-Qur'anul Karim. Semoga terus semangat ya Kak Rindu ya. Nah, berikutnya Kak Fanji pengen dengar bacaan Kak Zakir Noval. Kak Zakir. Nah, 9 tahun 4A Surabaya. Masya Allah. Mau Ustaz. Ya, assalamualaikum Kak Zakir. Waalaikumsalam Ustaz. Dibuka dong. Enggak belum kelihatan. Nah, itu dia baru kelihatan. Kak Zakir, panggilnya Kak Zakir apa Kak Noval? Zakir. Zakir. Kak Zakir sekolah di HSIN bukan? Iya. Kelas 4 ya. Berarti Kak Zakir orang Surabaya. Bukan asal Jawa tapi tinggal di Surabaya. Asalnya Jawa. Iya, Jawa Betawi. Oh, Jawa Betawi, tapi tinggalnya di Surabaya. Surabaya kan Jawa juga ya. Barakallahu fiik. Ya, siap Kak Zakir, Al-Qur'annya sudah disiapkan belum? Sudah siap Al-Qur'annya? Surat Al-Qadar. Sudah. Pakai Al-Qur'an ya. Kalau lihat di layar takutnya ini agak bingung nanti. Sudah siap? Sudah. Nah, coba dibuka
Apa namanya baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba ta'udnya lagi. A'udzunya. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti kita juga Kak Zakir sebentar. Nanti kita juga harus bisa membedakan hamzah sama ain ya. Jadi a, a'u, a'u gitu ya. Coba dicoba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Coba yang diikuti nih asyaitoni. Asyaitoni. Baik, nggak apa-apa ya. Terus lanjut ke bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Baik. Nah, yang salamun hiya hatta. Coba. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Barakallahu fiik. Kalau Kak Zakir coba di ini. Adroka. Ikuti coba. Adroka. Baik. Nah. Barakallahu fika Zakir. Alhamdulillah sudah membacakannya. Tapi emang masih ya adik-adik memang agak susah ya untuk mengucapkan ru ya, ru tebal. Ri-nya tipis kalau kasrah ya. Jadi adroka wa ma adroka atau gitu. Nah, barakallahu fik Kak Zakir. Ada yang mau kirim salam-salam Kak Zakir? Kirim salam ke semuanya. Untuk siapa? Untuk Ustaz Mansya Sofia. Masya Allah. Kak Sofia tadi. Sofia siapa? Sofia Khairun Nas. Khairun Nas. Oh, Masya Allah. Satu ini masih satu kelas ya? Masih. Beda. Oh, beda. Terus siapa lagi? Semuanya aja. Semuanya aja. Barakallah untuk semuanya ya. Jadi ada salam dari Kak Zakir. Ada lagi Kak Zakir? Buat keluarganya juga. Kenapa? Buat keluarganya juga. Ya buat keluarganya juga. Barakallah fik. Nah, jazakallah khair Kak Zakir ya sudah mengikuti dan membaca Al-Qur'annya. Nah, berikutnya ada di sini Kak Najla dari Pondok Gede 4A ya. Assalamualaikum Kak Najla.
Waalaikumsalam Ustadz. Masya Allah. Kak Najla belum dibuka ya videonya, kameranya? Kameranya nggak bisa Ustadz. Nggak bisa, beneran. Iya. Baik. Nah, Kak Najla sudah siap apa Al-Qur'annya? Sudah Ustadz. Sudah. Baik, coba. Nah, sebentar dulu. Kak Najla dari Pondok Gede nih. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Inis Pondok Gede. Oh, ini Pondok Gede 4A ya? Iya. Baik. Nah, coba silahkan dibaca Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Nah, Masya Allah, barakallahu fik. Coba Kak Najla diikuti yang ini. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Baik. Nah, barakallahu fik. Nah, alhamdulillah Kak Najla ya sudah membaca Al-Qur'annya. Yang penting terus ikuti, pelajari ya, apalagi kalau nanti di ini insya Allah di kelas 5 akan disampaikan tuh biasanya ya tentang masalah sifat dan makhraj huruf ya. Baik, Kak Najla ada mau kirim-kirim salam? Salam untuk guru-guru dari ini semua cabang, sama untuk teman-teman yang udah bergabung di sini. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi ada salam dari Kak Najla ya. Alhamdulillah, nah barakallahu fiik Kak Najla. Nah, berikutnya ada Kak Abdul Hafiz. Abdul Hafiz Al-Fatin. Taib. Nah, Kak Abdul Hafiz sudah siap? Sudah. Dibuka Kak kameranya? Gak bisa kebuka kamera juga. Oh, sama. Bisa samaan gitu ya kayak Kak Najla nih. Nah, Kak Abdul Hafiz nggak bisa, qadarullah ya nggak bisa kamera ya. Tapi Kak Abdul Hafiz silahkan dibacakan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, nah Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, alhamdulillah sudah bagus ya. Tinggal tadi ya huruf-huruf yang tebal memang ini harus terus dilatih ya. Huruf-huruf yang tebal harus dilatih, harus dibiasakan. Di antaranya ketika kita sudah atau makhrajnya, tempat keluar hurufnya, maka dilihat lagi sifatnya ada apa ya. Nah, kafanya juga sama ya, terus dilatih ya. Cara latihannya itu yang paling bagus yaitu dengan terus membaca Al-Qur'an, tilawahnya dibanyakin. Nanti biasanya kalau kita sudah terbiasa untuk membaca Al-Qur'an, terbiasa menerapkan makhraj dan sifatnya, nanti insya Allah bagus ya. Seperti tadi misalnya masih ya ketika ro tebal ya. Jadi masih
kadang berat ya bagi kita untuk membaca ro tebal. Nah, dia harus diangkat pangkal lidahnya. Yang mana pangkal lidah? Ya, jadi lidah bagian belakang ya. Jadi kalau misalnya adik-adik punya, kalau di sekolah nih misalnya Kak Fanji bawa yang namanya ada gigi palsu sama lidahnya. Nah, itu biasanya ditunjukin ya lidahnya sebagai mana, bagian mana. Nah, begitu ya Kak Abdul Hafiz ya. Jadi huruf-huruf tebalnya kayak misalnya tadi ya ru tebal. Coba diikuti ru ru ru. Coba Kak. Ru ru ru. Tuh coba diikuti. Kak Abdul Hafiz. Ro, ro, ro. Nah, adruka. Ada roka. Baik. Nah, lebih tebal lagi nanti ya. Barakallahu fiik. Kak Abdul Hafiz, ada mau kirim-kirim salam? Sudah tadi belum ya? Mau kirim salam ke teman-teman kelas 5B di Masya Allah. ini Cibinong dan seluruh ini di seluruh Indonesia. Masuk seluruh Indonesia ya. Ini seluruh Indonesia. Nah, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Ada lagi? Tidak. Tidak ya, Ada, sudah ya. Ustaz. Nah, jadi teman-teman yang di INIS 5B ya, kelas 5B Cibinong dan juga INIS yang seluruh Indonesia ya, ada salam dari Kak Hafiz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah nampaknya sudah semua ini ya kebagian. Nah, sebelum Kak Ufan tutup ya, jadi yang pertama kita harus semangat membaca Al-Quranul Karim, karena tadi kalau misalnya kita lemes lagi, malas lagi baca Al-Quran, ingat lagi keutamaannya ya, tadi dapat pahala 1 huruf dapat 10 kebaikan ya kan. Kalau baca 1 lembar mau berapa puluh ya. Kemudian yang membaca 100 ayat di malam hari ditulis pahalanya itu seperti dia sholat sepanjang malam. Nah, itu ingat lagi. Nah, jadi supaya semangat lagi kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan jangan lupa yang paling penting juga yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Taib, itu ya yang bisa Kak Fanji sampaikan. Kemudian kita tutup ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'al Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa iyyak wa iyyaki. Wa fiikum Jazakallahu khairan warahmatullahi Ustaz. Barakallahu fiik.